Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak An akan membahas latihan LKS yang kemarin sudah kalian kerjakan mulai halaman 14 sampai halaman 20. Jadi sekitar ada 3 pembahasan soal yang telah kalian kerjakan. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu supaya kita bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja kita akan membahas LKS halaman 14 sampai 15. Kode soal 5B6 KI3. Ini agak banyak ya, jadi nanti akan saya potong videonya atau saya bagikan link yang menuju ke pembahasan LKS yang halaman yang dituju. Baik, nomor 1. Hasil penjumlahan dari 1/1/5 ditambah 3/2/6 adalah. Jadi ini 1/1/5 ditambah 3/2/6. Ini ada bilangan bulat 1 dan 3, ini bilangan bulat ya. Ini boleh kalau penjumlahan kemarin sudah saya bilang awal-awal dulu. Kalau penjumlahan boleh jumlahkan dulu 1 ditambah 3. Ini berapa? 1 tambah 3 kan 4. Langsung ditaruh sini boleh. 1 tambah 3 4. Kemudian kita tinggal menjumlahkan yang pecahan. 1/5 ditambah 2/6. Nah, ini langsung kita jumlahkan yang pecahan. 1/5 ditambah 2/6. 5 dan 6 ini belum sama. Samakan dulu penyebutnya. Karena 6 yang lebih besar tidak bisa membagi 5, maka boleh langsung kalian kalikan. 5 kali 6, 6 dikali 5. Untuk pembilang samakan dengan penyebut. Kalau penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya 1 ini ikutkan penyebut kali 6. Ya, yang di sini penyebutnya kali 5, yang atas pembilang juga dikali 5. Berarti 1 dikali 6 per 5 dikali 6 sama dengan 1 kali 6 6, 5 kali 6 30, ditambah 2 kali 5 10, 6 kali 5 30. Hasilnya 6 ditambah 10 16. Kemudian penyebutnya tetap karena sudah sama 30. 16/30. Ini adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan karena sama-sama bilangan genap. Sama-sama masih bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 8, 30 dibagi 2 15. Hasilnya 8/15. Ini yang penjumlahan pecahan saja. Kita kan tadi sudah punya 4. Berarti 4 ditambah 8/15. Hasil akhirnya 48/15. Insya Allah bisa dipaham ya. Yang nomor 2 ini sangat mudah karena penyebutnya sudah sama. 16/21 kurangi 12/21. Penyebutnya sudah sama. 16 kurangi 12 langsung ketemu hasilnya 4. Penyebutnya biarkan tetap karena sudah sama. Langsung kita ke nomor 3. Hasil penjumlahan dari 2/5 tambah 1/2/3 adalah. Ini sama seperti yang nomor 1. Boleh kalian jumlahkan dulu yang bilangan bulat karena ini penjumlahan kan. Ingat, yang boleh dijumlahkan yang bilangan bulatnya adalah yang operasi penjumlahan. Tapi kalau operasi pengurangan, kalian misalkan ini pengurangan ya, gak boleh 2 langsung dikurangi 1. Nanti hasilnya berbeda. Khusus yang penjumlahan saja yang boleh. Langsung kita jumlahkan 2 tambah 1, hasilnya 3. Yes, ini ketemu 3, langsung kita hanya menjumlahkan yang bilangan pecahan saja. 2/5 ditambah 2/3. Saya besarkan dulu sebentar. 2/5 tambah 2/3 itu ini 2/5 tambah 2/3. 5 dan 3 yang lebih besar mana? 5. 5 nggak bisa membagi 3, maka boleh langsung kalian kalikan silang. 5 kali 3 2 kali 3 ya. 3 kali 5 2 kali 5 sama seperti tadi. 2 kali 3 hasilnya 6, 5 kali 3 hasilnya 15, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Ini penyebutnya sudah sama. 15, 6 ditambah 10 16. Nah, 16/15 ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kalau ketemu pecahan yang pembilang lebih besar dari penyebut seperti ini, maka harus dirubah ke pecahan campuran. Ya, seperti dulu, yang atas bagi yang bawah, sisanya taruh jadi pembilang. 16 bagi 15 itu hasilnya 1, sisanya 1. Kemudian penyebutnya tetap 15. Nah, jadi hasil akhirnya kita taruh sini 1/15. Kita tadi sudah punya simpanan 3. Ini sama-sama bilangan bulat ya. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian 1/15 tetap. Hasil akhirnya 4 1/15. Ya,
ya. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut yang nomor 4. Penjumlahan dari dua pecahan 31/3 tambah 2/6 hasilnya. Ini sama seperti tadi ya, bilangan bulat sendiri kan 3. Nanti kita jumlahkan dengan hasil yang pecahan. 3 sendiri kan karena ini bilangan bulat, sedangkan sekarang kita kerjakan yang penjumlahan pecahannya. 1/3 ditambah 2/6. Ini karena penyebutnya ada yang bisa membagi, 6 ini bisa membagi 3. Maka kita samakan penyebut menjadi yang lebih besar. 3 jadikan 6. Berarti 3 dikali berapa supaya bisa jadi 6? Kali 2 kan? Ini berarti 3 kali 2. Yang atas juga kali 2, 1 kali 2. Yang ini 6 sudah biarkan karena kita ingin menjadikan 6. 2/6 ini tetap. Berarti di sini 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Hasilnya 2/6 ditambah 2/6. Ketemu 2 plus 2, 4. Penyebutnya tetap 6, ya kan? Nah, karena ini pecahan yang masih bisa disederhanakan, sama-sama genap, sama-sama bisa dibagi 2, maka sederhanakan. 4 dibagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Hasilnya 2/3. Kita tadi sudah punya simpanan bilangan bulat 3, ya kan? Berarti di sini 3, 2/3 hasil akhirnya. Oke, mudah kan? Sekarang yang nomor 5. Ini juga gampang ini. Penyebutnya sudah sama, langsung saja kita kurangkan pembilang. 6 kurangi 2 hasilnya 4. 4/9. Nomor 6. Nah, ini penyebutnya berbeda. 2/5 kurangi 2/7. Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yang lebih besar tidak bisa membagi yang kecil, maka langsung saja kalikan silang, ya. 5 kali 7, 2 kali 7, 7 kali 5, 2 kali 5. Di sini 2 kali 7, 14, 5 kali 7, 35. Dikurangi 2 dikali 5 hasilnya 10, 7 kali 5, 35. Ketemu 14/35 dikurangi 10/35. 14 kurangi 10 hasilnya 4. Penyebut tetap 35. 4/35. Nomor 7. Ini soal cerita, harus dinalar ya, difahami. Air di dalam akuarium milik Andi 1/5 bagian. Kemudian diisi air sebanyak diisi, berarti kan ditambah, ya kan? Ditambahkan 2/6. Berarti ini operasi penjumlahan. 1/5 ditambah 2/6. Penyebutnya tidak sama. Yang lebih besar 6 ini tidak bisa membagi yang kecil, maka langsung saja kalikan silang, ya. 5 dikali 6, 1 kali 6. 6 kali 5, 2 kali 5. Supaya bisa sama penyebutnya. 1 kali 6 hasilnya 6. 5 kali 6 hasilnya 30. 2 kali 5 hasilnya 10. 6 kali 5 hasilnya 30. Ketemu 6 ditambah 10, 16. Penyebutnya sudah sama 30. Karena ini sama-sama bilangan genap, maka sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 16 bagi 2, 8. 30 dibagi 2, 15. Ketemu hasil akhirnya 8/15. Lawan. Nomor 8 ini sama soal cerita. Budi mempunyai bambu sepanjang 52/8 meter. Kemudian membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi ini kan berarti menambah. Berarti ketemu ini adalah operasi penjumlahan pecahan. 52/8 ditambah 3/4. Oke. Ini penjumlahan kan, maka yang bilangan bulat kita sendirikan, tidak usah ikut dijumlahkan, ya. 5. Kemudian 2/8 tambah 3/4. 2/8 tambah 3/4. Coba perhatikan penyebut. Yang lebih besar 8 ini bisa membagi yang kecil. 8 dibagi 4 kan ketemu 2. Berarti yang 8 ini tetap, yang 4 rubah supaya bisa jadi 8 dikalikan 2, ya kan? Berarti yang ini tetap 2/8, kemudian yang ini kalikan 2. 3 kali 2, 4 kali 2. Ini tetap 2/8, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Ketemu hasilnya 2 ditambah 6, 8. Penyebutnya tetap 8. 8/8 sama dengan 1. Setiap bilangan berapapun kalau dibagi dirinya sendiri hasilnya 1. 1 ini bukan lagi pecahan, tapi sudah menjadi bilangan bulat. Tadi kita sudah punya 5 bilangan bulatnya. Ketemu di sini tambahkan 1 lagi, maka 5 ditambah 1 hasilnya 6. 6 ini kan bilangan bulat, bukan lagi pecahan kan? Nah, ini hasilnya. Nomor 9. Rini mempunyai kain sepanjang 2/3 meter, kemudian digunakan untuk membuat
sapu tangan sepanjang 3/5 meter. Nah, ini berarti kalau ada kata-kata sisa, ini yang awal dikurangi yang kedua, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti ini kan selisih pengurangan ya. Aslinya dia memiliki 2/3, dipakai 3/5, berarti pengurangan. 2/3 dikurangi 3/5. Perhatikan penyebut 3 dan 5. 5 ini bisa membagi 3 atau tidak? Tidak bisa kan? Berarti langsung dikalikan silang. 2 kali 5, 3 dikali 5, ya kan? Kemudian yang ini 3 kali 3, 5 kali 3. Yes, ketemu di sini. 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 5 hasilnya 15. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. Ini kan pengurangan. Penyebut sudah sama 15, taruh sini 15. Tinggal pembilang, 10 dikurangi 9 hasilnya 1. 1/15. Mudah bukan? Nah, mudah sekali kalau kalian mau belajar. Nomor 10. Oke, nomor 10 ini, papan sepanjang 2/3 meter akan dicat oleh paman. Pada hari pertama mampu menyelesaikan pengecatan sepanjang 4,4/9 meter. Maka sisa papan yang belum. Nah, kalau ada sisa ini berarti pasti pengurangan. Yang awal dikurangi yang kedua, 2/3 dikurangi 4/9. Perhatikan penyebut. Penyebut yang besar 9. Bisa kan membagi 3? Kalau bisa berarti yang kecil rubah menjadi yang besar. Kalikan berapa? 3 kali berapa biar jadi 9? Kali 3 kan? Nah, maka yang atas juga kalikan 3. 2 kali 3 per 3 kali 3. Kurangi, yang ini tetap, karena ini akan kita rubah menjadi 9 kan, ini sudah 9. Nggak usah dirubah lagi. 4/9. Nah, berarti kita hitung yang ini. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9. Kurangi 4/9. Ketemu 6 kurangi 4, 2. Penyebut tetap 9. Hasilnya 2/9. Oke, itu yang halaman 14. 5B6 KI3 sudah selesai kita bahas. Lanjut ya, kita membahas yang halaman 16 ini soal cerita semua. Halaman 16 dilihat LKS-nya, soalnya sama seperti ini. Ini saya ambil dari LKS ini, saya foto. Irfan mendapatkan 1/6 bagian kue. Kemudian diberi oleh kakek 2/3. Dia punya 1/6 kemudian ditambah diberi oleh kakek, ya kan? Berarti penambahan 1/6 tambah 2/3. 1/6 tambah 2/3. Perhatikan penyebutnya. Yang lebih besar 6 bisa membagi yang kecil. Maka yang lebih besar tetap yang kecil, kalikan berapa biar menjadi 6. 3 kali berapa biar jadi 6? Kali 2 kan? Maka yang atas 2 ini juga kali 2. 2 kali 2, 3 kali 2. Ini 1/6 pindah ke sini tetap. Kemudian ini 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jumlahkan. 1 tambah 4, 5. Penyebutnya sudah ketemu sama 6. 5/6. Ini sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Nomor 7. Saat belanja ke pasar, ibu membeli 3/6 liter minyak goreng. Di rumah ibu masih punya persediaan 4/7. Berapa liter minyak goreng yang dimiliki ibu? Di rumah sudah punya 4/7, lalu beli di pasar 3/6. Ini dijumlah apa dikurang? Sudah punya di rumah, beli lagi, berarti kan dijumlah kan? Ya, berarti 3/6 ditambah 4/7. Langsung ditulis. 6, penyebutnya 6 dan 7. Yang 7 ini nggak bisa membagi 6, langsung saja. Berarti kalikan silang. 3 kali 7, 6 kali 7. Taruh sini. 4 kali 6, 7 kali 6 taruh sini. 3 dikali 7 ketemu 21. 6 dikali 7, 42. Tambah 4 kali 6, 24. Ya kan? Perkalian ini kalian harus hafal loh ya. 7 kali 6, 42. Penyebutnya sudah sama 42. Sekarang 21 tambah 24. Ini supaya mudah, yang satuan tambahkan satuan dulu. 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 2, 4. Hasilnya 45/42. Ini masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3 bisa. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 42 dibagi 3 hasilnya 14. Nah, ketemu hasil akhirnya pecahan 15/14. Masih ingat? Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus dirubah ke pecahan campuran. 15 dibagi 14 itu 1, sisanya 1, per penyebutnya tetap 14. 1/14. Nomor 8 sekarang.
Saat berkunjung ke rumah nenek, Inu mendapat 2/5 bagian semangka, kemudian diberi oleh bibinya. Nah ini punya 2/5 diberi lagi, ini kan berarti ditambah 2/5 ditambah 4/6. 5 dan 6 ini nggak sama, berarti harus disamakan dengan perkalian silang, karena yang lebih besar nggak bisa membagi yang kecil. 2/5 tambah 4/6, 5 kali 6, 2 kali 6, 6 kali 5, 4 kali 5, 2 kali 6, 12, 5 kali 6, 30, ditambah 4 kali 5, 20, 6 kali 5, 30. 12 ditambah 20 ketemu 32, penyebutnya tetap 30. Ini sama-sama bilangan genap, masih bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2, 32 bagi 2, 16, 30 dibagi 2, 15. Ini sama seperti yang tadi, pembilang lebih besar dari penyebut harus dirubah ke pecahan campuran. 16 dibagi 15, itu hasilnya 1, sisanya 1, penyebutnya 15. Kalau bingung kalian, pembagian itu kan sama dengan pengurangan berulang ya. 16 dikurangi 15 itu kan 1, sisanya 1. 16 dikurangi 15 itu kan 1, taruh sini sisanya ya. Itulah. Yang nomor 9, Rita mempunyai 2/4 meter pita, kemudian diberikan kepada temannya sepanjang 2/12 meter. Punya 2/4 diberikan kepada, berarti kan dikurangi, berkurang kan pitanya milik Rita ini, berarti 2/4 dikurangi 2/12. Ini lihat penyebutnya, ada yang kecil, yang besar 12. 12 kan bisa membagi yang kecil. Nah berarti 12 ini tetap, yang 11 ini tetap 2/12. Yang kecil kalikan berapa supaya bisa menjadi 12? 4 dikali 3. Yang atas juga harus dikali 3 biar sama. 2 kali 3 ketemu 6, 4 dikali 3 12. Ini sudah tetap 2/12. 6 dikurangi 2, 4, 12 nya tetap ya, karena sudah penyebutnya sama. 4/12 ini bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Hasilnya sisa pita miliknya Rita itu 1/3 meter ya. Yang terakhir nomor 10, paman mempunyai minyak tanah sebanyak 9/10 liter, digunakan mengisi diesel. Nah, kalau digunakan berarti kan berkurang ya, berarti 9/10 dikurangi 5/6. Nah, lihat penyebutnya 10 dan 6 ini tidak sama, karena 10 nggak bisa membagi 6, maka langsung kalikan silang. 10 dikali 6, 9 kali 6 sini. Kemudian yang ini 6 kali 10, 5 kali 10 ya, kurangkan. 9 dikali 6 hasilnya 54, 10 dikali 6 60, dikurangi 5 kali 10 50, 6 kali 10 60, ketemu 54, kurangi 50 hasilnya 4 per, penyebutnya sudah sama 60. Nah ini 4/60 sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 60 dibagi 4 15, hasilnya 1/15. Oke, itu tadi yang halaman berapa tadi, LKS halaman 16 sudah selesai. Sekarang yang terakhir kita bahas LKS yang halaman 20. Ini yang pecahan desimal ya. Pecahan desimal kemarin sudah dijelaskan di video, adalah pecahan yang berbentuk koma ya. Koma itu sama dengan pernya dirubah menjadi koma. Ini ada 5 soal, kerjakan yang AB saja, poin A dan poin B. Nomor 1, nyatakan beberapa pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Ya, berarti A dan B ini rubah ke dalam pecahan desimal. Kita bahas yang A dulu. Ini saya kemarin pakai jawabannya Anissa Humairoh ini. Ya, kita langsung yang A ya. Nah, ini 1/8 rubah menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu kan pecahan yang penyebutnya kelipatan dari 10 ya. 10 yang nolnya, bilangan yang di depannya 1 kemudian ada nolnya di belakang. 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Ini maka 1/8 harus kita rubah supaya bisa menjadi bilangan terdekat yang ada nolnya. Kelipatan 10 yang ada nolnya ya. 8 kali berapa biar jadi 1000? Ini sebenarnya pakai pembagian bisa, 1 dibagi 8. 1 bagi 8 kan nggak bisa ya.
Atau kalau kalian langsung seperti ini juga boleh. 8 dikali berapa biar jadi 1000. Kalau 8 dijadikan 100 kan nggak ketemu, berarti harus dijadikan yang atasnya 100 tambah 01 1000. 8 kali 125. Yang atas juga kali 125. Ya berarti ketemu 125 per 1000. Hasilnya 0,125 ya. Karena ini ada 03 maka komanya ada di depan 3 angka 1, 2, 3 koma, kemudian di depannya 0. 0 koma ini berarti tidak sampai 1 bilangannya ya. Berarti tidak sampai 1. Hasilnya 1/8 sama dengan 0,125. Yang B 8/5. Kalau ini lebih mudah ya, karena penyebutnya tinggal kita rubah menjadi 10. 5 kali berapa biar jadi 10? Kali 2. Yang atas juga kalikan 2. Ketemunya 8 kali 2 16/10. Nah ini sama dengan, kalau ini bukan ini pecahan campuran ya, 16/10 itu sama dengan 1,6. Kenapa? Karena di sini cuma ada 01, berarti komanya ditaruh di depan satu angka saja. Di sini tulis 16 ya, komanya masukkan sini 1,6. Oke. Nah, yang nomor 2 ini ada bilangan desimal, tugasnya dirubah ke dalam bentuk pecahan. Yang pertama 1,25. Kalau seperti ini ya cukup mudah ya, langsung saja tulis 1,25 ini hilangkan komanya. Langsung tulis 125 per 100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Ya, berarti kalau ada 2 angka di belakang koma 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000. 125 per 100. Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ini. Sama-sama dibagi 25. 125 bagi 25 hasilnya 5. 100 dibagi berapa? 100 dibagi 25 hasilnya 4. Hasilnya 5/4. Atau kamu tulis seperti ini sudah benar. Yang B 0,80 sama dengan 80/100. Ini kok bisa? Ya, kalau ketemu seperti ini langsung saja nolnya nggak usah ditulis, tulisnya 80. 80 per itu sama dengan koma ya. 80 per ini karena ada 2 angka di belakang koma, maka 1 yang nolnya ada 2, tulis 100, berarti 80/100. Ini pun sebenarnya masih bisa dibagi 10 ya. 80 bagi 10 8, 100 bagi 10 10. Masih bisa disederhanakan, tapi nggak apa-apa wis ditulis seperti ini untuk sementara. Yang nomor 3 berubah ke dalam bentuk pecahan. Ini ada pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. 9,25 sama seperti tadi, langsung komanya dihilangkan 925 ya. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, maka pernya 100. Cari yang ada nolnya 2, 100. Lalu yang B 2,8 sama seperti yang tadi, komanya hilangkan, langsung tulis 28. Kemudian lihat di sini ada 1 angka di belakang koma, maka per 10. Cari yang 1 nolnya 1. Kalau yang 2 angka di belakang koma, 1 yang nolnya 2, 100. Kalau yang ini 10 cukup. Lalu yang nomor 4 ini disuruh merubah ke pecahan desimal ya. 2/25. 25 ini dikalikan berapa biar jadi 10? Nggak bisa. Kalikan berapa biar jadi 100 baru bisa ya. Kalikan 4 ya. 25 kali 4 hasilnya 100. Yang atas juga dikali 4. 2 kali 4 8. Ketemu 8/100. 8/100 dirubah menjadi pecahan desimal. Ya, ini berarti tulisnya 8, kemudian ada ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau ditulis 0,8 ini salah karena ini per 100. Di depannya 8 harus ditambahi 0. Ya, karena di sini nolnya 2, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Ketemu hasil akhirnya 0,08. Yang B 4/50. Nah, 50 dikali berapa biar jadi desimal terdekat? Kalikan 2 ya biar jadi 100. Maka yang atas juga kalikan 2. 4 kali 2 8, 50 kali 2 100. 8/100 sama seperti ini ya. 0,08 hasilnya persis sama. Terakhir yang nomor 5, ubahlah ke dalam bentuk desimal 1/20. Nah ini Anissa kemarin ada kesalahan, bukan kali 6 tapi kali 5 ya.
20 dikali 5 jadi 100. Biar jadi 100 kalikan 5 gitu. Berarti yang atas juga kali 5. 1 kali 5, 5, yang bawah 20 kali 5, 100. Ya, ketemu 5 per 100. Ini sebenarnya bukan 0,5 tapi 0,05. Sebentar. Yang benar 0,05. Karena di sini ada 2 0, berarti harus ada 2 angka di belakang koma ya. 0,05 ini yang benar 0,05. Terus yang B, 8 per 75 ini agak susah. Kalian harus orok kabeh 8 dibagi 75 ya. 8 bagi 75 itu nggak bisa, maka kita pinjam 0 di sini. Ketika kita pinjam 0, maka di sini tambahkan 0 hasilnya 0, ya. 80 dibagi 75 hasilnya 1. 1 kali 75 ketemu 75. Sekarang kurangkan. 80 kurangi 75 ketemu 5. Ya kan? 5 bagi 75 nggak bisa, maka kita pinjam 0 lagi 1. Seret 50. 50 masih belum bisa bagi 75 ya. Maka di sini kasih 0 ya. 500 bagi 75 ketemunya 6. 6 kali 75 450. Nah, ini seterusnya 500 450, maka di sini hasilnya 0,1066666 ya, sampai dan seterusnya 6666 gitu. Ini memang butuh ketelitian yang nomor 5B nih. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di komentar video YouTube ini ataupun boleh ke WA-nya Pak An. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.